Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam satu saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan, serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal, barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, entah masalah yang berat maupun yang ringan, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik, tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ya, ataupun readingan terbaru. Tepatnya saya mulai hari ini, hari Sabtu tanggal 13 sampai hari Rabu tanggal 17. Artinya bisa dikatakan sampai 5 hari ke depan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Untuk temanya sendiri, saya akan mengambil sebuah tema. Saya akan menarik energi dari 12 zodiak, tapi akan saya tarik energi cuma 6 zodiak. Jadi di antara 12 zodiak akan saya pilih 6 zodiak yang energinya terkuat, dengan harapan 6 zodiak akan bersinar. Ya, sekali lagi 6 zodiak akan bersinar. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nanti bagaimanakah informasinya? Ya silakan ditonton, disimak, jangan di skip ya, agar tidak terjadi salah untuk memahami. Nah, ingat ya, ini sekali lagi ini semua bersifat general reading. Tentunya energinya luas mengacak, nggak tahu energinya siapa yang akan ketarik. Nah kan seperti itu ya, karena saya nggak tahu nama kalian, jadi mengacak ya. Nah ketika ada tepat, ada resonate, iya syukur alhamdulillah aminkan. Meskipun belum terjadi, karena apa? Karena ucapan adalah doa. Nah, ketika nanti informasinya ada yang kurang baik, ya biar kita menjadikan sebagai kewaspadaan buat diri kita masing-masing. Tujuannya kan seperti itu ya. Nah, ketika ingin akurat, ingin tepat, ya silakan konsul secara pribadi. Kira-kira seperti itu ya. Oke, tetap seperti biasa. Saya akan tarik dulu energi kalian, tetapi saya akan menggunakan sebuah media, tetap seperti biasa medianya, agar suasananya menjadi rileks, agar power energinya menjadi cukup maksimal, kira-kira seperti itu ya.
Oke sobat ya, syukur alhamdulillah saya sudah menarik energi dari kalian semua ya. Semoga akan bisa resonate ya, mengena sama kalian semua. Oke, tetap seperti biasa langsung kita lihat untuk clue yang pertama dulu. Di sini muncul petunjuk Queen of Pentacles ya. Ini ada ratu duduk sedang memandang koin. Queen of Pentacles. Ini kalau saya tangkap energinya ataupun saya rasakan energinya, ini nggak tahu orangnya siapa, ya, zodiaknya apa. Ini yang jelas orang ini terkadang sering adanya suatu lamunan, ya, sering adanya suatu pemikiran. Karena saya merasakan di sini memang adanya suatu keterpurukan, gitu loh. Ya. Ini kelihatannya ada dua yang sedang direnungkan orang ini. Bisa di faktor pekerjaan, bisa di faktor keuangan. Itu yang sering kerap terjadi, ya. Ibaratnya itu yang selalu menjadi prioritas utama dalam kehidupan orang ini. Jadi artinya itu adanya suatu kesulitan itu kalau nggak pekerjaannya selalu menghantam di keuangan. Ya, kalau nggak di keuangan selalu menghantam di pekerjaan. Hanya itu saja. Insya Allah kalau untuk yang lainnya mungkin masih cukup bisa teratasi gitu loh. Jadi tidak terlalu membuat beban sama orang ini ataupun yang mempunyai zodiak ini nantinya. Kira-kira seperti itu. Karena di sini melambangkan apa? Memang jelas ya adanya suatu energi seperti energi sedih, bersedih ya, adanya energi susah di sini, adanya energi kebingungan dan bagaimana cara untuk bisa menyelesaikan gitu loh ya. Terkadang kalau ada suatu kerjaan yang dia dapatkan ya ataupun yang mungkin dia terima itu terkadang banyak tidak cocoknya. Karena apa? Karena memang banyak dari orang-orang sekitar yang selalu membuat dia tidak nyaman gitu loh. Nah, akhirnya bisa saja orang ini bisa saja ada yang keluar dari pekerjaannya, ada yang tetap bertahan. Cuman apa? Cuman merasa apa? Merasa ada sebuah tekanan hati. Ya. Kan kira-kira seperti itu. Karena banyak sekali orang-orang yang mungkin sekali lagi yang mungkin di sekitar orang ini, di sekitar pekerjaannya orang ini, ya, ini selalu berbuat toksik, ya, berbuat jahat, berbuat iri hati sama orang ini. Nah, sehingga dia merasakan ketidaknyamanan di situ. Makanya saya tadi mengatakan adanya suatu beban yang luar biasa, terutama yang menghantam di beban hati, beban pemikiran juga ada dia. Nah, seperti itu. Sama halnya dengan keuangannya gitu loh. Jadi bisa dikatakan kebutuhannya ini cukup besar ya. Apalagi kebutuhan seringkali kebutuhan dadakan itu sering terjadi. Nah, sehingga dia merasakan kesulitan. Akhirnya ada sebuah renungan juga, kapan ada kelancaran, kapan ada kestabilan baik di seputar keuangan ataupun di seputar pekerjaan yang dirasakan orang ini. Sekali lagi ya orang ini banyak yang toksik gitu loh. Ya, semoga saja ini clue-nya sudah keluar. Nggak tahu ini energinya siapa, yang jelas informasi yang sudah saya rasakan ya, ketika itu mungkin yang kalian rasakan ya bisa saja itu salah satunya sinyal ataupun pertanda mungkin akan berhubungan dengan zodiak kalian. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Nanti kita bacakan untuk tarikan zodiaknya biar terakhir ya untuk semua sahabat cenderung batin, biar saya bacakan clue-nya semua nanti biar nggak terputus secara penarikan energi zodiak. Kira-kira seperti itu ya. Oke, lanjut untuk clue yang kedua. Oh, di sini ada Wheel of Fortune ya. Perputaran roda dunia ataupun roda keberuntungan. Ini kalau saya rasakan energinya dari orang ini ya, ataupun saya tangkap secara energi ya, dari orang ini ataupun nggak tahu ini zodiaknya siapa. Yang jelas bisa dikatakan apa ya? Awalnya sih sering ada sebuah keberuntungan gitu loh. Adanya mungkin apa yang diinginkan, apa yang diharapkan itu kerap kali sering terjadi. Bisa saja ini energinya dulu ya, bisa sangat lama sekali ataupun mungkin kemarin-kemarin lah. Ini masih cukup aman. Cuman seiring berjalannya waktu ya, saya merasakan di sini seperti ada sedikit goyah gitu loh. Maksudnya goyah itu ya mungkin apa yang sudah menjadi rencananya, apa yang sudah istilahnya itu yang sudah berjalan dengan rencananya tersebut dan memang itu akan menghasilkan. Nah tiba-tiba serasa terhantam masalah. Makanya barusan saya mengatakan seiring berjalannya waktu agak goyah gitu loh. Intinya karena rencana yang mungkin pernah dijalankan ya,
gitu loh, ataupun yang mungkin pernah direncanakan dulu ataupun kemarin, saya tadi kan ngomong seperti itu. Nah, itu kan sempat menemukan keberhasilan dengan suatu pencapaian apa yang diinginkan. Nah, akhirnya goyah di sini. Kenapa goyah? Memang lagi-lagi di sini ada seseorang yang tidak suka gitu loh. Ya mau nggak mau memang seperti itu. Saya merasakan energinya memang ada pihak ketiga yang tidak suka, yang membuat rencana itu yang semula baik menjadi banyak hambatan akhirnya, menjadi ada kegagalan. Nah, gitu loh. Nah, ini kalau saya rasakan sih bisa saja ini di faktor asmara, bisa saja ini di faktor keuangan, gitu loh. Jadi sekali lagi yang membuat prioritas berat ya, ini bisa di asmaranya, bisa di keuangan. Artinya apa? Yang mungkin semula asmaranya itu stabil, baik-baik saja, tiba-tiba seperti terhantam masalah. Nah, seiring berjalannya waktu, seperti yang saya katakan tadi, ya rencananya sudah hancur, tidak seperti yang dulu ataupun kemarin, dan asmaranya terjadi sebuah konflik, terjadi sebuah permasalahan-permasalahan, terjadi sebuah problem, gitu loh. Bisa saja saling meninggalkan di sini, bisa saja putus. Putus itu kan ada dua. Bisa saja putus secara kontak ataupun secara komunikasi lah, entah di WA, entah komunikasi secara langsung. Nah, bisa saja putus ini ya saling meninggalkan gitu loh. Dalam arti ada sebuah perceraian di situ. Nah, itu yang untuk urusan asmara. Kalau untuk urusan keuangan sama di sini ya katanya. Jadi yang semakin jadi yang mungkin dulu pernah dirasakan lancar rezekinya, ya ibaratnya pemasukannya itu ada saja, nggak tahu besar, nggak tahu kecil, entah dari mana datangnya. Nah, ini juga sama. Tiba-tiba seperti rasa keberuntungan, rasa hoki, rasa berkah itu seakan-akan memang apa ya, banyak sekali hambatan gitu loh. Banyak sekali perbedaan, jauh sekali berbeda yang dirasakan orang ini maupun zodiak ini tentang seputar asmaranya ataupun tentang seputar keuangannya. Jadi sama-sama sedikit ada penurunan di sini. Gitu. Saya rasa sih ya bukan sedikit sih, ya mungkin ya terlalu agak agak menurun gitu loh. Nah, seperti itu. Sekali lagi ya awalnya bagus di sini, gitu loh. Memang ada pihak ketiga yang nggak suka gitu loh, sehingga dia ikut campur ya. Nah, ikut campur, ikut masuk dalam masalah orang ini ataupun zodiak ini sehingga kacau semua. Gitu loh. Bisa dengan cara mengadu domba, bisa dengan cara ada suatu pengiriman-pengiriman energi negatif. Nah, kan seperti itu. Oke ya. Jadi untuk clue yang kedua ini, ya sekali lagi ketika memang informasinya cocok seperti apa yang saya berikan dan itu yang kalian rasakan, ya bisa saja nanti ada hubungannya sama zodiak. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan ya semoga akan ada perbaikan juga. Seperti itu ya untuk clue kedua ya. Lanjut clue yang ketiga. Di sini muncul petunjuk The Magician ya, untuk sahabat cenderung batin ya. Seorang sedang mengangkat tongkat di sini, The Magician. Saya merasakan energinya orang ini ataupun kalau saya tangkap secara energi di sini, saya merasakan memang apa ya, sepertinya orang ini sudah ada sebuah perjuangan gitu loh. Orang ini sudah ada sebuah perjuangan, sudah ada usaha yang keras lah, kira-kira seperti itu. Mungkin untuk bisa memperbaiki, mungkin untuk bisa memperbarui apa yang menjadi kesalahan gitu loh. Karena saya merasakan ya, ini bisa saja yang menjadi faktor kesulitan ya. Ini bisa saja loh mengena ketiga-tiganya nih kalau saya rasakan. Untuk clue yang nomor 3 ini. Bisa kena di asmara kena, bisa kena di keuangan kena, bisa kena di pekerjaan juga kena orang ini. Dalam arti apa? Itulah yang menjadi hambatan, itulah yang menjadi kesulitan-kesulitan hidup yang dirasakan orang ini ataupun zodiak ini. Makanya saya merasakan adanya suatu energi kerja keras di sini, adanya semangat ya. Gitu loh. Adanya ingin memperbaiki satu persatu, mana yang menjadi kurang baik dia perbaiki. Kenapa seperti itu? Ya, ya karena di dalam diri orang ini ataupun zodiak ini jelas muncul petunjuk The Magician, artinya bisa saja ada magic di dalam diri orang ini. Sehingga apa? Ya itu tadi, bisa saja orang ini mendapatkan kesulitan di 3 faktor yang barusan saya sebutkan. Makanya selalu adanya suatu perjuangan, selalu adanya usaha keras gitu loh. Tetapi belum bisa maksimal di sini. Karena memang ada suatu dinding penghalang. Jadi tidak stabil. Kalau misalkan nih, ketika dia mendapatkan kejutan ataupun kabar apapun itu, ya meskipun sedikit, itu terkadang naiknya luar biasa, senangnya luar biasa.
tetapi ketika dia mendapatkan sedikit saja masalah ini, seakan-akan ini turun, seakan-akan anjlok, seakan-akan masalahnya itu besar. Gitu. Jadi tidak adanya keseimbangan, tidak adanya suatu kestabilan di sini. Nah, seperti itu. Ya. Bisa disimpulkan antara enak ya dan tidak enaknya. Ini lebih banyak orang ini atau penjajah ini merasakan ketidakenakannya. Entah itu di masalah asmaranya, entah di pekerjaannya, entah di faktor keuangannya. Nah, gitu loh. Jadi di dalam kehidupan antara enak dan tidaknya itu ya orang ini sedang menanggung rasa tidak enaknya daripada enaknya. Misalkan contoh, misal enaknya hanya 3 hari, nanti nggak enaknya ini lama, ya. Bisa 1 minggu lebih, bisa 2 minggu. Ya, karena memang ada sebuah ketertutupan di sini. Sering saya mengatakan ada sebuah ketertutupan aura, makanya ketika orang ini kerja keras apapun itu masih kesulitan. Padahal energinya saya rasakan bagus, adanya suatu kerja keras, tetapi kenapa kok masih belum bisa stabil? Lawang ini muncul the magician. Nah, seperti itu ya. Oke, nanti kita cek ya. Semoga ada keberuntungan. Kita lihat untuk clue yang ketiga. Di sini muncul petunjuk the world. Ya. Ada wanita dikelilingi bunga. Ini kalau saya tangkap energi dari orang ini, kalau saya rasakan juga ya di sini. Secara energi bisa dikatakan memang pernah adanya suatu keberuntungan juga sih. Ya, hampir sama seperti clue yang nomor 3. Kalau clue yang nomor 4 ini ya hampir sama gitu. Adanya sebuah keberuntungan dalam hidup. Jadi apa ya, seakan-akan apa yang menjadi kesulitan, ya, apa yang menjadi hambatan, apa yang dipikirkan, itu seakan-akan mudah awalnya seperti itu. Meskipun ada beberapa masalah yang menghantam, tetapi sering ada kemudahan orang ini. Nah, gitulah. Sekali lagi ya, meskipun ada beberapa masalah yang menghantam, ya, tetapi di balik semua itu sering adanya sebuah kemudahan. Kenapa seperti itu? Karena di sini muncul duluan, artinya bisa saja adanya campur tangan dari semesta. Nah, dalam hal ini Sang Maha Kuasa. Jadi selalu diberikan sebuah pertolongan. Ini kalau saya rasakan sih energinya bisa menghantam di asmara ya, bisa menghantam di keuangan. Nah, selalu diributkan tentang itu. Kalau yang lainnya insya Allah apa ya? Ya bukannya tidak ada masalah, untuk faktor lainnya ada. Cuman kelihatannya sih energinya saya rasakan lebih berat di asmara sama di keuangan. Itu selalu sering dihantam sebuah masalah. Terkadang cukup berat masalahnya. Itu loh. Ya, seperti itu. Mungkin sering selisih paham lah, ya. Sering bertengkar lah. Kalau keuangan, kalau dilihat dari sisi keuangan sering menemukan hambatan kerezekian ya. Banyaknya saya merasakan sih banyaknya pinjaman juga. Begitu loh. Itu yang menjadi prioritas dia. Makanya saya merasakan di sini seperti juga ada sebuah beban akhirnya. Gitu loh. Akhirnya ada sebuah beban, serasa berat gitu loh. Ada energi ini yang saya rasakan memang berat ya untuk orang ini ataupun jedak ini, meskipun tadi saya mengatakan sering mendapatkan bantuan. Cuman yang di 2 faktor ini memang apa ya, seperti ada suatu energi yang kurang baik gitu, sehingga apa? Sehingga menyebabkan adanya sebuah seperti apa ya? Seperti ketidaklancaran di situ. Seperti adanya sebuah halangan-halangan di situ. Gitu. Seandainya di sini murni ya, tidak ada suatu energi lain lah ya. Apa ya, bisa dikatakan tidak ada orang yang jahil. Di sini selalu dia diuntungkan karena jelas sering adanya bantuan gitu. Nah, karena mungkin beberapa orang ya yang kenal dia mungkin tidak suka dengan kalau dia bahagia sama asmara, kalau dia berkecukupan tentang keuangan. Ada beberapa orang yang nggak suka, mungkin bisa seperti itu. Akhirnya apa? Ya sering saya mengatakan gitu. Ada suatu pengiriman, ada suatu tembakan, black magic di situ. Nah, gitu loh. Ya semoga saja apa ya, dengan kesulitan orang ini ya bisa akan diuntungkan ya, secara apa ya, secara perjalanan hidupnya gitu loh. Dengan adanya sebuah zodiak. Seperti itu sobat ya. Ketika informasi ini resonate ataupun bisa dikatakan
yang saya informasikan ini itulah yang kalian rasakan, ya bisa saja gitu loh. Akan ada kecocokan di zodiaknya nanti. Iya, ini beban berat ini. Oke, lanjut. Di clue kelima ada judgment. Ada malaikat meniup trompet, banyak mayat yang terbangun. Ini kalau saya tangkap energi dari orang ini ya, saya rasakan sih apa ya, sepertinya banyak hambatannya, banyak liku-liku di dalam kehidupannya gitu loh. Ini hampir sama ya, bisa saja ini menyasarnya ini bisa saja di 3 faktor. Bisa di 3 faktor ini ya. Kalau saya rasakan energinya, saya terawangkan juga di sini 3 faktor terkena. Bisa di asmara, ya. Ingat ya, bisa di asmara, bisa di kesehatannya, bisa di keuangan. Seperti itu ya. Sekali lagi, bisa di asmara, bisa di kesehatan, bisa di keuangan. Jadi bukan di pekerjaan ya. Kalau pekerjaan saya rasakan masih cukup agak lumayan lah. Agak lumayan stabil meskipun tidak terlalu meningkat. Jadi asmaranya terkadang sering ada kekacauan ya. Keuangannya juga begitu, kesehatannya juga begitu, tidak bisa stabil ya. Itu sering sakit-sakitan juga di sini ya. Gitu loh. Dan saya merasakan di sini orang ini hanya cuman bisa bertahan. Gitu loh. Sekali lagi ya, yang saya lihat orang ini cuman hanya bisa bertahan meskipun dia terhantam sebuah 3 faktor. Gitu loh. Asmaranya, kesehatannya, keuangannya. Padahal dia merasakan, tetapi terkesan dia cuman bertahan meskipun dengan apa ya, berat hati ataupun pemikiran yang berat ataupun kesusahan gitu. Dia cuman bertahan di sini. Ya saya rasa ketika ini informasi yang sudah saya berikan dan ada kecocokan seperti yang kalian alami dalam kehidupan, ya bisa saja gitu loh. Itu energi kalian yang ketarik di sini. Nah, makanya saya memberikan saran ketika mengalami kesulitan di 3 faktor yang barusan sudah saya sebutkan, ya jangan cuma bertahan. Kalau bisa apa ya? Kita harus berani melangkah maju, sobat. Artinya berani untuk bisa menyelesaikan suatu masalah-masalah yang terjadi. Ya jadi ingat ya, jadi bukan berarti satu orang itu terkena musibah ketiga-tiganya, tidak. Ya bisa saja satu orang terkena ketiga-tiganya. Ya, bisa saja mungkin ada yang terkena di asmaranya, ada yang terkena di kesehatannya, ada yang terkena di keuangannya. Sama, bukan hanya kartu ini saja, tetapi 1, 2, 3, 4 yang sudah terbuka ini sama ya ibaratnya ya. Bukan satu orang terus terkena semua faktor. Ya bisa saja satu orang terkena semua faktor, tapi ya ada juga yang mungkin terkena di satu faktor tertentu. Nah, sesuai dengan kesulitannya masing-masing. Bisa saja seperti itu. Untuk pengertiannya ya. Oke, balik ya di clue yang nomor 5. Saya rasa di sini jangan hanya bertahan, tetapi harus mau melangkah maju, selesaikan. Agar apa ya? Agar kalian tidak mengalami sebuah mengalami sebuah konflik, ya. Mengalami sebuah beban berat baik di pemikiran maupun di hati di sini. Gitu loh. Mana enak sih? Ya, di mana-mana kan tidak enak kalau kita ada masalah, terus kita sudah merasakan sendiri akibatnya. Tapi kita ini masih bertahan. Ya boleh untuk mempertahankan sesuatu itu boleh. Contohnya asmara. Ketika ada masalah kita mau mempertahankan agar apa? Agar tidak terjadi putus. Ya boleh, tetapi kan apa? Ya kita harus berani untuk menyelesaikan juga. Gitu loh. Biar kita tidak selalu sakit hati, biar kita tidak selalu dipusingkan secara pemikiran, biar kita plong, ya biar kita damai, biar kita ada sebuah rasa dingin. Kan seperti itu. Jangan hanya bertahan di sini ya. Nah, cuman saya bisa dikatakan saya merasakan energinya, ya kelihatannya orang ini juga akhirnya terbantukan loh dari semesta gitu loh. Apapun itu ya, ini saya salut ya, insya Allah akan terbantukan dari semesta meskipun orang ini mencoba untuk bertahan. Begitu. Tetapi saya rasakan di sini memang ada suatu perjalanan sih di sini. Mungkin sedikit banyak pastilah ya saya merasakan energinya, bukan berarti dia cuma bertahan dan diem selamanya, tidak.
saya merasakan energinya masih ada sebuah tindakan, meskipun tidak terlalu tidak terlalu mencolok lah, ya. Ada sebuah tindakan, makanya di sini insya Allah semesta akan juga memberikan bantuan solusi. Jadi akan ada sebuah kabar, akan ada sebuah informasi yang bakal mengejutkan, yang bakal membuat orang ini senang ataupun zodiak ini senang. Bisa saja saya kan tadi ngomong, asmaranya kacau, kesehatannya kacau, keuangannya kacau. Nah, bisa saja itu akan menjadi titik balik, akhirnya menjadi sebuah kestabilan kembali. Ini ada adjustment. Malaikat meniup trompet, beberapa mayat terbangun. Artinya bisa saja ini menandakan sinyal kuat bahwa nantinya orang ini ataupun zodiak ini sudah waktunya mendapat kebersinaran. Nah, seperti itu ya, luar biasa. Oke, kita lihat untuk clue yang keenam. Di sini muncul depul, ya. Ini muncul depul. Ini kalau saya rasakan energi orang ini ataupun saya tangkap ya beberapa energi yang masuk. Di sini kelihatannya orang ini rada sedikit ceroboh ya. Gitu loh. Sekali lagi, kalau saya merasakan energinya, orang ini rada sedikit ceroboh ya. Terkadang susah untuk dinasihatin juga. Maksud saya begini, ketika dia mempunyai keinginan ataupun mempunyai kerentak hati lah, ataupun mempunyai kekarapan dalam hati. Nah, ini kelihatannya sulit untuk diubah gitu loh. Sulit untuk diubah. Gitu loh. Jadi, apa ya? Ya terkadang ya mengalami sebuah terkadang orang ini juga mengalami sebuah kegagalan ataupun mengalami sebuah kesialan-kesialan karena ya itu tadi loh, agak keras, agak egois dia gitu loh, susah dinasihatin. Itu yang saya rasakan di sini. Kenapa seperti itu ya? Ini kalau saya rasakan energinya sih, saya rasa memang itu seperti ada perubahan ya. Ini untuk sobat di ruang batin ya, seperti ada bukan alam di, jadi seakan-akan ada energi yang memang membuat dia sepertinya keras gitu loh. Ada faktor yang mempengaruhi di sini. Gitu loh. Jadi bisa saja sering sering dibuat ambisius lah. Gitu loh. Sering dibuat marah, sering dibuat ambisius, terkadang tidak terkontrol ya. Meskipun dinasihati itu terkadang mental. Ya, gitu loh. Ya memang adanya suatu energi gitu loh. Saya kasih gambaran sedikit ya. Ketika seseorang itu bukan alami, tetapi adanya suatu energi, ada penutupan black magic dan lain-lain, itu seakan-akan ada penyetopan di situ. Ya. Jadi ada sebuah memang ada sebuah makhluk lah katakan seperti itu. Ya bisa menutup di mata kita, bisa menutup di telinga kita. Akhirnya ya susah untuk dibilangin. Gitu loh. Karena saya yakin kok ini bukan karakternya dia, tetapi memang ada perubahan, ya memang adanya suatu hal-hal yang negatif. Gitu loh. Ada penutupan, ya seperti yang saya berikan gambaran barusan. Ada astral negatif lah, yang bisa menutup aja di bagian matanya, di bagian telinganya. Agar ya kalau dikasih tahu agar dia tidak mau mendengarkan, selalu dibisikin hatinya tuh selalu keras ya, kan gitu. Apa yang dilihatnya itu seakan-akan benar tetapi salah. Makanya kan saya tadi ngomong, ini seorang ini ada sebuah keras di sini. Padahal saya merasakan sudah sering juga seseorang ataupun orang dekat lah ataupun keluarganya itu terkadang sering menasihati, tapi nggak mempan gitu loh. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, ibaratnya seperti itu. Makanya sekali lagi sering saya mengatakan dia juga sering ada suatu keterpurukan dalam arti dia jatuh ya, dia mengalami kegagalan apa yang diinginkan. Padahal tipikalnya saya merasakan ada suatu semangat, ada sebuah kecerdasan di sini. Tapi seakan-akan itu tadi dibuat males lah, dibuat keras hati lah. Pokoknya seperti itu. Pokoknya yang negatif-negatif di sini. Karena saya merasakan jelas ada sebuah residual energi di sini. Di orang yang untuk lu yang nomor 6. Gitu loh. Dia nggak melihat jalan di depannya terputus. Ya sama. Gitu loh. Kalau dia sudah salah, dinasihati, dia sudah nggak ngurus di sini. Kalau sudah terjatuh baru. Nah, kira-kira seperti itu. Ya semoga dengan adanya suatu apa yang saya informasikan, terus itulah yang kalian rasakan ya mungkin. Ya jangan egois juga ketika memang benar itu seperti yang kalian rasakan. Mungkin ada yang mengenai, oh ya itu kok seperti saya. Nah, jangan egois, harus dirubah di sini. Nah, seperti itu ya.
harus dirubah. Jangan keras hati. Kalau memangnya salah harus mau dinasihati, gitu loh. Jangan terlalu percaya diri yang berlebihan. Boleh kita percaya diri, boleh, tapi ya jangan over. Nah, karena apa? Sering saya mengatakan, karena gini loh, saran dari orang lain itu terkadang bisa menyelamatkan kita, bisa membuat kita ini adanya suatu keberuntungan. Terkadang bisa seperti itu. Jadi terkadang apa ya, percaya diri kita yang terlalu over, yang terlalu berlebihan itu justru malah akan merugikan buat kita. Nah, seperti itu ya. Oke ya. Semoga akan terbantukan dengan adanya zodiak yang keluar, jadi tetap adanya suatu kebersinaran ya. Ini kalau saya lupa ya. Ini kalau saya katakan di sini ya. Ini yang menjadi faktor utama di sini. Ini ada dua ya. Ini seputar asmaranya dan juga seputar keuangan. Ini sering terjadi konflik. Ini sering terjadi masalah ya. Secara prioritas loh ya dalam kehidupan orang ini. Kalau nggak menyerang di asmara, menyerang di keuangan. Itu yang menjadi beban sulit. Ya karena memang susah diingatkan. Oke, sekarang sudah selesai, sudah saya bacakan clue-nya. Sekarang kita ambil untuk zodiaknya ya. Silakan berdoa untuk kalian. Semoga zodiak kalian keluar dan itulah akan adanya suatu kebersinaran. Ketika saya mengatakan nanti zodiak kalian yang keluar ini bakal bersinar, artinya apa? Artinya apapun yang menjadi kesulitan kalian ya. Meskipun faktornya tadi beberapa faktor mungkin luput tidak saya omongkan di sini. Insya Allah akan bisa stabil di sini untuk faktor-faktor loh ya yang kalian rasakan. Misalkan kalian merasakan kok saya nggak lancar di faktor pekerjaan. Nah ketika zodiak kalian muncul, insya Allah lah akan ada sebuah kabar baik, akan ada sebuah kejutan, akan ada sebuah kelancaran di situ. Bisa di asmaranya ketika kurang baik, bisa di kesehatannya, bisa di keuangannya. Pokoknya yang kurang baik ketika zodiak kalian keluar, itulah zodiak yang bersinar dan itu bakal menjadikan sebuah titik keterbalikan. Ya semoga itu memang betul-betul terjadi meskipun di 5 hari ke depan. Meskipun waktunya hanya di 5 hari. Mulai hari ini hari Sabtu sampai hari Rabu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke, sekarang saya akan tarik untuk energi zodiaknya ya. Silakan berdoa untuk teman, untuk sahabat semua ya. Oke ya, kita lihat untuk zodiak yang diuntungkan ya. Di sini selamat kalian yang mempunyai zodiak Virgo. Ya, ini sekali lagi Virgo akan, ini kelihatannya Virgo di 5 hari ke depan kelihatannya akan bersinar seperti yang sudah saya jelaskan. Jadi ketika saya mengatakan akan bersinar, ya mungkin akan ada sebuah titik balik. Apa yang menjadi kesulitan kalian itu akan menjadi titik balik, akan menjadi sebuah kejutan yang menggembirakan, ada sebuah kestabilan di situ. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke, untuk zodiak yang kedua, selamat. Ini kalian yang mempunyai zodiak Taurus ya. Sekali lagi, zodiak Taurus ini
kelihatannya akan bersinar meskipun di 5 hari ke depan ya. Tetap syukuri, tetap aminkan. Ini mantap ya. Jadi apa yang menjadi kesulitan kalian, apapun itu insya Allah akan menjadi sebuah titik balik yang mengejutkan, yang menguntungkan, yang menggembirakan ya. Untuk clue yang ketiga, di sini muncul petunjuk zodiak Libra. Ini selamat untuk kalian yang mempunyai zodiak Libra. Kelihatannya di 5 hari ke depan ini akan ada sebuah kebersinaran, artinya akan ada sebuah pencapaian apa yang menjadi kesulitan. Itu akan bisa teratasi. Langsung clue yang keempat, ini muncul petunjuk zodiak Scorpio ya. Di sini artinya di sini saya merasakan sinyal bagus ya kali ini buat Scorpio. Ini kelihatannya Scorpio, kalau nggak salah saya masih ingat beberapa hari yang lalu ini Scorpio juga keluar, kali ini keluar lagi ini Scorpio. Mungkin sudah waktunya bersinar. Yang kelima, di sini ada zodiak Aries ya. Ini mantap Aries, kelihatannya zodiak kalian sedang bersinar di sini Aries ya. Ini mantap juga. Insya Allah di 5 hari ke depan apa yang menjadi kesulitan itu menjadi titik balik penyelesaian sebuah masalah. Yang terakhir, wow, di sini ada Gemini. Ya, ini Gemini tidak bisa dipungkiri energinya masih cukup aman, masih cukup kuat di sini Gemini. Kalian akan bersinar juga ya. Nah, seperti itu ya. Cuman rada keras. Oke ya, sekali lagi selamat untuk kalian yang mempunyai zodiak Virgo, Taurus, Libra, Scorpio, Aries, Gemini. Ya, semoga itu mengena sama kalian. Sering saya mengatakan meskipun banyak kesamaan ya, meskipun satu zodiak ini tidak dimiliki 1 orang 2 orang, kan banyak kesamaan gitu loh. Nah itu meskipun demikian saya berharap ya itu akan mengena, salah satunya bisa mengena sama kalian, itu saya berharap gitu loh. Ya bukan salah satunya sih ya, kalau bisa semua ini mengena sama kalian, khususnya yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin, itu yang saya utamakan, yang saya prioritaskan gitu loh. Karena ratingan apapun ini ya, informasinya, kebaikannya, saya berharap itu mengena sama kalian, bukan mengena untuk orang-orang di luar channel Ruang Batin. Ingat ya, bukan mengena di orang-orang yang di luar channel Ruang Batin. Saya berharap orang yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, yang sudah mengikuti terus, itu insya Allah ya, saya berharap doa saya juga itu mengena sama kalian semua. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi sekali lagi selamat Virgo, Taurus, Libra, Gemini, Aries, Scorpio. Semoga apa yang menjadi kesulitan kalian ya, di faktor apapun itu menjadi penyelesaian, menjadi kejutan, menjadi keberuntungan, karena zodiak kalian sedang adanya suatu energi yang kuat secara getaran ya, sedang adanya suatu kebersinaran. Ini kalau saya rasakan. Kira-kira seperti itu. Untuk yang lainnya mungkin zodiaknya yang belum keluar ya, ini kan masih di bulan Juli ya, masih banyak lah tema-tema yang akan saya berikan informasi. Pokoknya dipantau terus kan, seperti itu ya. Semoga akan bisa tepat, akan bisa resonate. Nah ketika zodiak kalian keluar terus kalian penasaran ya, apakah memang seperti itu ya, silakan konsul ataupun privat secara pribadi gitu loh, biar betul-betul tahu apakah memang betul ya di 5 hari ke depan akan ada perbaikan ya gitu loh. Apakah ada apakah ada perbaikan ataukah malah ada sebuah keterpurukan. Nah ketika ada sebuah keterpurukan, sering saya mengatakan ya nanti saya mengasihkan sebuah solusi untuk pembukaan aura juga di situ. Nah gitu loh, itu solusinya. Nah, syukur-syukur adanya suatu berkah, adanya suatu kebaikan ya, tidak usah dibuka aura kan, seperti itu kan. Sering saya mengatakan untuk yang konsultasi ya, ketika konsultasi itu begini loh, ketika memang adanya suatu kebaikan itu menyatakan bahwa diri kita aman. Nah ketika memang saya deteksi ada sebuah penutupan aura, tembakan black magic, adanya sering keterpurukan ya, itu biasanya saya kasih solusi untuk pembukaan aura juga di situ. Nah seperti itu ya untuk pemauannya sobat ya. Oke ya, terima kasih untuk semua sahabat di channel Ruang Batin ya. Apapun itu kalian harus tetap semangat ya. Semoga manfaat. Tetap kita harus berdoa, pendekatan diri sama Sang Maha Kuasa, dan ikhtiar dan berjuang. Itu syaratnya ketika nasib kita ingin ada perubahan yang lebih baik. Karena nasib nggak akan bisa berubah secara otomatis ketika orangnya sendiri itu malas, ya nggak mau berusaha, nasib akan sulit untuk berubah. Kira-kira seperti itu ya. Oke, sekali lagi saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang
batin.